Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 10 akan mempresentasikan chapter 16 yaitu Statement of Cash Flow. Baik, dimulai dari saya. Nama saya Marsha Irfada dengan akhiran NPM 194. Jadi saya akan menjelaskan apa itu cash flow dan tujuan dan manfaatnya. Jadi pada dasarnya Statement of Cash Flow atau laporan arus kas adalah salah satu dari 4 jenis laporan keuangan utama dalam akuntansi yang di dalamnya berisi informasi mengenai pemasukan serta pengeluaran kas dalam suatu perusahaan tertentu. Dalam hal ini, data tersebut berlaku untuk setiap periode yang berbeda. Fungsi utama dari laporan keuangan ini adalah untuk memberikan informasi yang akurat kepada perusahaan, sehingga perusahaan dapat merevisi asal dari uang kas tersebut dan bagaimana cara yang lebih tepat untuk membelanjakan uang tersebut. Tujuan utama laporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan kas di masa depan. Lalu mengevaluasi perbedaan antara laba bersih dengan penerimaan dan pengeluaran kas, serta memproyeksikan arus kas masa depan. Manfaatnya yaitu membantu pemilik dan investor dalam pengambilan keputusan, menilai kesehatan dan likuiditas perusahaan, dan mempermudah pengelolaan perencanaan keuangan, serta memenuhi kebutuhan pendanaan dengan menunjukkan stabilitas kas perusahaan kepada kreditur. Laporan ini digunakan oleh manajer perusahaan untuk mengevaluasi operasi di masa lalu, juga merencanakan kegiatan investasi dan pendanaan di masa depan. Penggunaan eksternal seperti investor dan kreditor juga menggunakannya untuk menilai potensi keuntungan perusahaan dan kemampuannya membayar utang maupun dividen. Baik, untuk yang selanjutnya akan saya lanjutkan. Nama saya Davina Cecilia Cahyani dengan NPM akhir 181. Nah, laporan arus kas sendiri diklasifikasikan transaksi kas menjadi 3 kategori utama. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas ini mencakup arus kas dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih perusahaan. Ini adalah arus kas yang dihasilkan dari operasi sehari-hari perusahaan. Nah, yang pertama ada arus kas masuk. Ini diterima dari penjualan produk dan pemberian jasa. Lalu yang kedua ada arus kas keluar. Digunakan untuk membeli inventaris, membayar gaji karyawan, dan juga membayar pajak. Lalu ada 2 metode untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama ada metode langsung. Melaporkan secara langsung penerimaan dan pembayaran kas utama dari kegiatan operasi, seperti kas yang diterima dari pelanggan dan kas yang dibayarkan untuk barang dagangan, beban operasi, bunga, dan pajak penghasilan. Lalu yang kedua ada metode tidak langsung, dimulai dengan laba bersih dan menyesuaikannya untuk pendapatan dan beban yang tidak melibatkan penerimaan atau pembayaran kas. Penyesuaian ini termasuk beban non-kas seperti depresiasi, keuntungan atau kerugian dari penjualan aset, dan perubahan dalam aset dan liabilitas operasi lancar. Kedua metode ini menghasilkan jumlah arus kas bersih dari kegiatan operasi yang sama. Namun metode tidak langsung lebih sering digunakan karena datanya lebih mudah disiapkan dan tersedia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan nomor 2 dan nomor 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mary Perwitasari dengan NPM 250 130 10 209. Nah, yang kedua adalah arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas ini mencakup arus kas yang berkaitan dengan perubahan dalam aset non-lancar perusahaan. Arus kas masuk diterima dari penjualan aset tetap seperti properti, pabrik, dan peralatan, investasi, dan aset tidak berwujud. Arus kas keluar digunakan untuk membeli aset tetap,
investasi, dan aset tidak berwujud. Selanjutnya yang ketiga adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Aktivitas ini mencakup arus kas yang berkaitan dengan perubahan dalam utang jangka panjang dan ekuitas pemegang saham. Arus kas masuk diterima dari penerbitan utang jangka panjang atau sekuritas ekuitas. Sedangkan arus kas keluar digunakan untuk membayar dividen kepada pemegang saham, membeli kembali saham, dan melunasi utang jangka panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Almirah Benita dengan NPM 25013010173. Saya di sini akan menjelaskan mengenai beberapa konsep penting. Yang pertama, aktivitas non-kas investasi dan pendanaan. Beberapa transaksi investasi dan pendanaan tidak secara langsung mempengaruhi kas, seperti menerbitkan saham biasa untuk melunasi utang jangka panjang. Transaksi semacam itu harus dilaporkan dalam jadwal terpisah di bagian bawah laporan arus kas. Yang kedua, arus kas bebas atau free cash flow. Arus kas bebas adalah alat penting untuk mengevaluasi profitabilitas. Ini mengukur arus kas operasional yang tersedia setelah perusahaan membeli aset tetap yang diperlukan untuk mempertahankan operasi saat ini. Arus kas bebas memiliki rumus, yaitu arus kas dari aktivitas operasi dikurangi kas yang digunakan untuk membeli properti, pabrik, dan peralatan. Manfaatnya adalah arus kas bebas yang positif menunjukkan perubahan, memiliki fleksibilitas finansial untuk mendanai pertumbuhan, melunasi utang, dan membayar dividen. Selanjutnya, perbandingan metode langsung dan tidak langsung. Keuntungan dari metode langsung adalah langsung melaporkan penerimaan dan pembayaran kas sehingga mudah untuk dimengerti. Lalu, kelemahan metode tidak langsung adalah datanya mungkin tidak mudah tersedia dan lebih mahal untuk disiapkan. Keuntungan metode tidak langsung adalah menunjukkan rekonsiliasi antara laba bersih atau basis akrual dan arus kas dari operasi atau basis kas, dan datanya mudah didapat. Baik, sekian dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.